menerima materi 1. Untuk adik-adik maba yang di rumah diharapkan untuk menyiapkan alat tulisnya. Kepada Bapak yang akan membawakan materi kita dengan tema hidup kekristenan, kepada Bapak Jonathan Samuel Salam SHMH kami persilakan. Baiknya Bapak saya. Usah. Ya, shalom teman-teman. Hari ini kita masuk ke materi pertama. Hari ini saya dikasih tema tentang hidup Kristen. Tapi saya ingin coba kita persempit sedikit, karena kalau kita bicara hidup Kristen tentu sangat luas. Bisa saja hidup Kristen dalam lingkungan keluarga, bisa saja hidup Kristen dalam lingkungan bermasyarakat, bisa saja hidup Kristen dalam lingkungan kita bergereja. Tapi hari ini saya ingin sharing bahwa hidup Kristen sebagai mahasiswa Kristen tentunya dalam lingkungan akademik atau lingkungan kampus. Langsung saja saya dikasih waktu 30 menit buat sharing materi ini. Saya ingin sedikit menyapa teman-teman maba. 1-2 orang mungkin bisa, nanti kalau ada pertanyaan kita bisa interaktif. Nah, teman-teman, kalau kita bicara kehidupan Kristen sebagai seorang mahasiswa, tentu mungkin kita bertanya, bagaimana kita menjalaninya, apa tujuannya, dan bagaimana saya mempraktikkan kehidupan Kristen, nilai-nilai yang diajarkan di dalam ajaran kita, dalam firman Tuhan tentunya, dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sebagai seorang mahasiswa. Nah, saya mencatat di sini kurang lebih ada 3 hal bahwa hidup Kristen itu harus kita jalani seperti apa. Nah, hal yang pertama, hidup sebagai mahasiswa Kristen kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai yang ke-24. Di sini saya minta satu orang maba tolong bacakan Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Salah seorang maba bisa bantu saya? Jadi dikatakan ini untuk melatih kita. Kalau kita bisa membaca, misalnya kita bisa menulis, ketika kita bisa menulis, kita bisa berbicara. Nah, coba teman-teman yang berani hari ini, Bapak, bisa bantu saya baca Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Halo. Silakan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 sampai 24 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Terima kasih. Terima kasih yang sudah membacakannya. Nah, di situ dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, yang pertama, kehidupan sebagai mahasiswa Kristen dalam dunia kampus, yakinilah begini, bahwa apa yang kita jalani, kita sebagai mahasiswa dalam profesi kita, ini adalah sebuah ministry, ini adalah sebuah pelayanan kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita sadar bahwa hidup mahasiswa Kristen ketika kita menyandang status sebagai mahasiswa, kita adalah seorang pelayan Tuhan. Firman Tuhan katakan apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Artinya apa? Bahwa pelayananmu is your ministry, adalah pelayananmu.
Jadi kenapa sering kali kalau pengalaman banyak mahasiswa yang cerita, Pak, capek Pak, kuliah itu menyita banyak energi. Belum lagi drama-dramanya, menghadapi dosen, menghadapi tugas. Tapi sebenarnya kalau kita sadar bahwa kuliah kita, status kita sebagai mahasiswa adalah sebuah sarana pelayanan kita untuk menyenangkan Tuhan, untuk menyukakan hati Tuhan, maka dalam menjalaninya, kita pasti menjalaninya dengan penuh optimis. Kita menjalaninya dengan semangat. Kita menjalaninya dengan segala hal yang terbaik yang kita curahkan untuk itu. Nah, saya berharap begini, teman-teman akan memasuki sebuah fase baru dalam kehidupan kalian, yaitu kalian dari remaja beranjak masuk ke pemuda. Dan kalau dulu di sekolah tidak ada, mungkin begini ya, orang bilang, Anda mau masuk kelas, wajib, kalau tidak nilaimu bisa jelek, atau kamu akan dikasih alfa sama guru. Tapi dalam dunia kampus tidak seperti itu. Anda mau masuk atau tidak, itu semua bergantung ke dirimu sendiri. Jadi apa yang ingin engkau capai ke depan, apa yang ingin kau raih ke depan, bergantung dari dirimu sendiri. Jadi yang pertama, hidup mahasiswa Kristen di lingkungan kampus, sadarilah bahwa status mahasiswa, kehidupan kita sebagai mahasiswa adalah sarana kita untuk melayani Tuhan. Nah, kalau kita sadar akan hal ini, maka menurut saya lebih ringan kita menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Dan teman-teman, kalau ini sebuah pelayanan, tentu harus ada tujuan, harus ada goalnya. Kira-kira kalau saya bertanya, teman-teman maba, apa tujuannya, apa harapan atau yang ingin Anda capai masuk di Fakultas Hukum? Maba, halo, mungkin kita bisa diskusi open mic-nya, 1-2 orang. Just info, di sesi ini yang pertama ada sedikit hadiah atau mungkin merchandise, apalah istilahnya buat teman-teman maba. Di akhir sesi nanti ada tanya jawab. Saya ada dapat bocoran dari panitia, untuk 3 orang ada voucher atau pulsa untuk semua dompet digital, masing-masing 50.000. Jadi yang aktif bertanya, yang aktif pasti ada reward. Karena tadi di situ firman Tuhan juga katakan begini, apapun yang kamu lakukan, perbuatlah seperti untuk Tuhan, dan kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian ditentukan sebagai upah. Jadi dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah kehidupan yang kita jalani, ingatlah bahwa ada upah yang Tuhan sediakan. Nah, teman-teman, kalau saya kembali ke pertanyaan saya tadi, adik-adik maba, apa sih tujuannya? Apa sih goalnya yang ingin engkau capai? Makanya masuk di Fakultas Hukum. Atau mungkin teman-teman, saya kasih example, bisa jawab. Mungkin ada yang jawab begini, Kak, Pak, saya masuk Fakultas Hukum, saya terinspirasi dengan Hotman Paris. Misalnya, Hotman Paris, Pak, punya banyak uang, Pak, sebagai pengacara, Pak, dan dikelilingi banyak wanita mungkin. Itu mungkin alasannya. Tapi saya ingin dengar dari teman-teman maba, kira-kira seperti apa sih goalmu, harapanmu, tujuan, cita-citamu? Kenapa engkau masuk di Fakultas Hukum dulu? Dan apa yang ingin kau capai? Silakan satu orang. Halo. Saya, Pak. Oke, ada. Silakan. Tujuan saya masuk di Fakultas Hukum itu karena saya lihat di masa-masa sekarang banyaknya ketidakadilan di Indonesia. Jadi saya sebagai mahasiswa Kristen, tentunya di agama Kristen juga diajarkan kita harus adil ke semua orang, sesama kita. Dan tujuan saya, kalau misalnya Tuhan perkenankan saya lulus nanti, saya akan menegakkan keadilan di Indonesia ini, Pak. Terima kasih. Oke. Kira-kira Michelle ya, jangan dulu keluar. Tadi menegakkan keadilan.
cita-citanya apa kira-kira? Kalau mungkin dari saya tangkap tujuannya, bisa tergambar mungkin profesinya. Apa harapan cita-citamu ke depan? Kalau saya masuk fakultas hukum, saya mau jadi hakim, Pak. Saya mau jadi jaksa, Pak. Saya mau jadi polisi, Pak. Cita-cita saya Pak itu jadi jaksa. Jaksa, oke. Makasih ya. Ada yang lain lagi? Laki-laki? Yang cowok sekarang, ayo. Hello. Jadi teman-teman, orang hukum itu, dia modalnya ngomong, harus berani bicara. Tapi memang harus dilengkapi knowledge. Paling tidak, punya keberanian dulu lah. Ayo, di sini kan kalian mau dilatih. Yang laki-laki, boleh? Maba nama Aprisalangi. Halo? Bisa bantu saya dengan pertanyaannya tadi? Halo, Maba Aprisalangi. Ada orangnya? Soalnya saya tidak tampil di layar. Berarti kira-kira Anda masuk di Fakultas Hukum ini apa sih tujuannya? Untuk supaya dapat kerja, jadi jaksa, menegakkan keadilan, atau hanya saya hanya disuruh orang tua, Pak. Saya hanya daripada disebut pengangguran, lebih baik jadi mahasiswa. Atau mungkin, jadi teman-teman, yang pertama kita sharing ya, tolong dicatat bahwa kehidupan sebagai mahasiswa Kristen kita harus sadar dalam dunia kampus itu sebuah pelayanan, ini sebuah ministry yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Firman Tuhan katakan tadi, karena itu seperti untuk Tuhan. Kita membawa persembahan itu untuk Tuhan. Jadi dalam kuliahmu, dalam proses akademikmu, haruslah engkau lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Haruslah engkau punya goal di situ. Jadi goalnya harusnya apa? Saya misalnya lulus dari Fakultas Hukum itu tepat waktu. Kalau bisa saya dapat predikat cum laude. Bagaimana caranya saya harus menjalaninya? Kalau sudah ada tujuannya, ada goalnya, yang paling tidak saya harus setia masuk setiap hari. Saya harus kerjakan setiap tugas. Karena dalam setiap prosesnya itu adalah sebuah pelayanan, kembali saya tekankan. Itu yang pertama. Jadi sebelum saya lanjut, saya ingatkan lebih banyak kita berinteraksi, interaktif, karena lewat virtual seperti ini, jangan hanya satu arah, tapi saya mengharapkan ada feedback dari teman-teman maba, dari adik-adik maba. Jadi yang pertama, apa tadi? Hidup mahasiswa Kristen itu harus melayani. Dalam hal ini pelayanan kita adalah profesi kita sebagai mahasiswa. Kemudian yang kedua, tolong seorang bantu saya lagi baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Salah seorang maba. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun Lanjut. teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi Timotius sebutkan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Teman-teman, kalau bicara sebuah keteladanan, ini lebih, kalau kita simpulkan yang
maksud dalam Timotius ini sebuah perilaku, attitude, dan karakter yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, biasanya orang kalau mau jadi teladan, mungkin orang berpikir dia harus punya kapasitas dulu, paling tidak dia harus berumur dulu, harus mungkin selesai dulu sarjananya, S1-nya, baru bisa jadi teladan. Kalau mungkin masih seorang anak remaja yang beranjak ke pemuda, apa yang bisa diteladani? Tapi sebenarnya teman-teman, firman Tuhan katakan, selagi engkau muda, sejak engkau muda, jadilah teladan. Dalam hal apa? Dalam hal iman percaya, perkataan, dalam tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan dalam kesucian. Jadi, saya mau cerita sedikit begini. Saya di Pomkris, saya alumni Fakultas Hukum itu tahun 2006 saya masuk. Saya selesai sekitar tahun 2010-2011. Saya lanjut studi, kemudian bergabung dengan Fakultas Hukum sebagai staf pengajar itu 2013. Kalau tidak salah. Saya juga pernah jadi maba di Pomkris. Waktu itu saya berharap begini, saya lahir baru, itu kelas 3 SMA. Jadi ketika saya jadi maba, ini saya lagi on fire. Saya lagi semangat-semangatnya dalam mengiring Tuhan. Saya lagi semangat-semangatnya dalam melayani Tuhan. Dan harapan saya masuk Pomkris waktu itu, saya bisa berkontribusi, melakukan sesuatu yang punya dampak, punya manfaat bagi lingkungan saya pada saat itu. Tapi waktu saya masuk, ada banyak kelemahan-kelemahan yang saya temukan di organisasi ini. Tentu organisasi ini berproses, tidak langsung bagus, tidak langsung baik. Jadi ada hal-hal yang menurut saya tidak esensi dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Dan pada waktu itu, saya dan beberapa teman-teman kita bilang, sometimes, someday, kita ada di organisasi ini, kita harus bawa perubahan. Kita harus menjadi berkat, kita harus jadi dampak yang positif. Waktu itu, PMB yang kita ikuti itu, ya mungkin karena belum corona, jadi acaranya itu dibuat di hutan, saudara. Lumayan jauh. Terus ada sungai-sungainya. Jadi suasananya mencekam sekali. Di tempat yang gelap, terus sunyi, terus kita dibawa ke sana. Ada ibadah memang, dibagi-bagi kelompok. Tapi terus habis itu subuh-subuh, kita ibaratnya seperti diculik. Terus diteriaki-teriaki sama kakak-kakak senior. Disuruh jalan jongkok. Terus habis itu kita diarahkan ke sungai. Dan minta maaf, waktu itu keadaan mereka menurut saya tidak sadar, tapi mungkin lagi mabuk ini. Senior-senior waktu itu ada alumni juga. Terus kita jam-jam 5 mau masuk, jam 6 itu setengah 6, kita dicebur di sungai, katanya dibaptis Pomkris. Dan setelah kegiatan itu saya berpikir begini, ini dark side-nya organisasi ini harusnya tidak seperti ini. Harusnya kita bisa berbuat sesuatu untuk diteladani. Ini tidak patut diteladani. Itu yang saya rasakan waktu itu. Dan saya dan teman-teman angkatan saya waktu itu, kita berjanji, someday, kita harus ubah cara-cara seperti ini. Saya balik ke Fakultas Hukum, itu 2013, saya jadi staf pengajar. Jadi tradisi itu turun-temurun. Ketika saya jadi pembina, saya bilang kita harus naikkan level kapasitas organisasi ini. Ada dark side-nya pada masa-masa itu, tapi tiap tahun kami berbenah. Saya bilang kita harus buat penyambutan mahasiswa yang elegan. Buat di hotel, setara seminar-seminar nasional. Kita harus cari dana buat acara ini sebesar mungkin, semenarik mungkin, supaya nilai prestis orang masuk di Pomkris itu ada. Karena organisasi ini kita harus angkat marwahnya, kita harus angkat wibawanya. Jangan lagi ada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Tidak semudah itu merubahnya. Jadi saya pernah kelas dengan senior, alumni. Tapi satu momen di masa-masa ke depan, kita duduk bersama dan kita sadar, iya ya, yang kita lakukan itu dulu salah. Ada banyak hal-hal yang keliru yang kita lakukan di organisasi Pomkris. Ada banyak kesalahan-kesalahan yang kita buat. Kita tidak jadi teladan. Nah, dari cerita ini, saya mau bilang begini, bahwa kehidupan kampus kita sebagai mahasiswa Kristen itu
punya pengaruh dan punya nilai. Bahwa kehadiran kita ada di kampus itu tidak secara kebetulan, tapi saya percaya Tuhan punya rencana bagimu secara pribadi dan bagi orang lain yang ada di sekitarmu. Ada banyak orang yang bisa mengenal Tuhan, bertemu dengan pribadi Yesus di lingkungan kampus, dalam dunia pelayanan mahasiswa. Nah, kehadiranmu ada di situ untuk mempresentasikan sebagai representasi dari pribadi Kristus. Untuk itu, kita harus bisa diteladani. Dan buat teman-teman juga yang senior, dan kalian nanti akan jadi senior, kalian wajib untuk menjadi teladan. Teman-teman, keteladanan itu sebuah investasi yang punya nilai kekekalan. Investasi hari-hari ini apa? Orang yang paling hype, orang bilang cryptocurrency, crypto mining, bisa cepat orang kaya. Tapi firman Tuhan apakah? Oke. Jadi teman-teman, mohon maaf, mati lampu di lokasi kita. Saya harap kita masih bisa lanjut ya. Jadi, menyambung materi tadi, bahwa kita harus jadi teladan. Karena kenapa? Investasi itu punya nilai kekekalan. Keteladanan itu bukan hanya hari ini kita rasakan, tapi itu berdampak sampai generasi-generasi yang seterusnya. Jadi, teman-teman ada di Fakultas Hukum ini meninggalkan sebuah jejak keteladanan, sebuah legasi, sebuah warisan keteladanan bagi adik-adik mahasiswa. Teman-teman, dari yang saya cerita tadi, bahwa ada dark side-nya sih dulu di organisasi Pomkris ini, tapi perlahan-lahan itu berubah. Ketika kita mulai ajarkan hal-hal yang sinyal juga putus, hilang. Tidak ada sama sekali ya? Masih masuk? Oke, sorry. Kayaknya tidak semua ya. Tidak semua handphone putus ya. Tapi hampir semua mungkin. Halo, teman-teman. Ada beberapa yang masih online ya. Kita lanjut ya. Kembali tadi saya katakan bahwa kehadiran kita itu bukan secara kebetulan, tapi Tuhan tempatkan kita di situ dengan rencana Tuhan bagi dirimu sendiri maupun bagi orang lain yang ada di sekitarmu. Jadi di dalam organisasi ini ada progres yang berkembang, perlahan makin baik, perlahan makin berbenar. Dan saya bersyukur makin tahun makin baik. Saya sangat apresiasi pengurusan tahun ini. Ada banyak hal-hal terobosan-terobosan yang luar biasa yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan. Dan saya berharap begini, ke depan teman-teman maba yang ada di organisasi Pomkris ini, semakin tahun kepengurusannya semakin baik. Amin. Semakin banyak bisa kita jadi berkat buat lingkungan kita, Fakultas Hukum, dan bagi teman-teman yang ada di kampus Fakultas Hukum. Itu yang kedua. Jadi ada beberapa teman-teman yang kayaknya off kamera karena mati lampu. Kita lanjut ya. Yang ketiga, apa sih tugas tanggung jawab kita sebagai mahasiswa Kristen di dalam dunia akademik? Yang pertama, kita harus melayani Tuhan. Yang kedua, kita harus jadi teladan. Yang ketiga, kita punya kewajiban memberitakan firman. Di dalam Matius 28 ayat 19-20 ini bicara tentang amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi, setiap kita punya tanggung jawab untuk memberitakan firman. Di dalam Matius 28, 19-20 katakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini amanat agung yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, tapi ini juga menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama. Jadi memberitakan firman itu bukan hanya tanggung jawab pendeta. Memberitakan firman itu bukan hanya tanggung jawab para leaders. Tapi memberitakan firman itu tanggung jawab setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi teman-teman, tanggung jawabmu juga sebagai mahasiswa di dalam dunia kampus adalah memberitakan firman. Teman-teman jangan berpikir begini, saya harus belajar teologi dulu, baru bisa beritakan firman. Saya harus ikut katekisasi dulu, baru bisa beritakan firman. Saya harus ikut kelas komsel dulu, baru bisa beritakan firman. Tapi sebenarnya memberitakan firman itu sederhana. Cukup engkau cerita pengalamanmu, apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, bagaimana Tuhan menolong kehidupanmu, bagaimana Tuhan memelihara, bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar. Cukup cerita itu ke teman-teman. Saya di kampus lumayan dekat dengan teman-teman dosen umuran atau angkatannya saya, dan keluar yang Kristen. Nah, kita tiga. Yang Kristen itu yang muda-muda, saya, Ibu Ella, Ibu Belona. Tapi saya hampir bisa dekat dengan semua mereka selain yang Kristen, tapi juga yang Muslim. Dan kadang-kala kita sharing tentang kehidupan, bagaimana kehidupan keluarga, bagaimana kehidupan pekerjaan, bagaimana kehidupan visi-visi kita ke depan. Dan seringkali saya cerita ke mereka apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Sehingga saya percaya saya sedang memberitakan firman, walaupun tidak secara gamblang. Saya bicara tentang Yesus, tapi saya sedang memperkenalkan mereka apa yang Yesus lakukan untuk orang seperti saya itu sangat luar biasa. Dan sometimes dalam momen-momen tertentu, dalam sebuah hubungan yang deep, percakapan yang deep, saya bisa mendoakan mereka, walaupun kita beda keyakinan, tapi kita percaya Tuhan itu esa, Tuhan itu saat berita